dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Prof. Azhar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan juga analisis terkait perusahaan manufaktur Dapur Jeges. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM yang telah kami wawancarai. Jadi nama UMKM ini adalah Dapur Jeges yang beralamatkan di Jalan Serayu 3, Gang Sewu, nomor 174, Seiberasakata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan nama pemilik yaitu Ibu Latifah Hanum Harahap. Dengan jenis produk yang diproduksi oleh UMKM ini adalah yang pertama, keripik ubi original atau pedas Jeges. Yang kedua adalah keripik kentang original atau pedas Jeges. Yang ketiga, keripik ubi lemon pedas Jeges. Yang keempat, kacang tojin oven. Nah, selanjutnya adalah analisis data produksi. Yang pertama, alur produksi, bahan baku, tenaga kerja, serta BOP ke pengupasan, ke pemotongan, hingga ke penggorengan dan pengovenan, ke penyambelan, dan ke pengemasan. Yang pertama adalah bahan baku langsung. Yang digunakan adalah kentang, cabai, minyak goreng, teri, bumbu, gula, yaitu dengan biaya sebesar Rp6.300.000. Kemudian tenaga kerja langsungnya 1 orang karyawan bagian penggorengan dengan upah Rp800.000 per bulan. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik dengan estimasi 30% dari modal, yaitu modalnya sebesar 9 juta, kemudian dikalikan 30% sebesar 2.700.000. Kemudian total biaya produksinya adalah sebesar Rp9.800.000. Kemudian tingkat penyelesaiannya, produk yang dimasukkan dalam proses itu untuk bahan bakunya sebesar 50%, tenaga kerjanya 50%, BOP-nya 50%, dengan jumlah 450. Kemudian barang jadinya, bahan bakunya 100%, tenaga kerjanya 100%, BOP-nya 100%, dengan jumlah 250. Kemudian barang dalam proses akhir, bahan bakunya sebesar 50%, tenaga kerjanya 100%, BOP-nya 75%, sejumlah 200. Nah, setelah itu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dijumlahkan, di mana bahan baku langsungnya sebesar Rp6.300.000, kemudian tenaga kerja langsungnya Rp800.000, biaya overhead pabriknya Rp2.700.000, kemudian total modalnya setelah dijumlahkan adalah sebesar Rp9.800.000. Kemudian perhitungan unit ekivalen, biaya bahan bakunya 250 ditambah 50% dikali 200, hasilnya adalah 350. Kemudian biaya tenaga kerjanya 250 ditambah 100% dikali 200, hasilnya adalah 450. Biaya overhead pabriknya 250 ditambah 75% dikali 200, hasilnya adalah 400. Kemudian perhitungan biaya per unit, biaya produksi untuk biaya bahan baku sebesar 6.300.000 dengan unit ekuivalen 350. Dengan ini diketahui biaya per unitnya adalah 18.000, karena 6.300.000 dibagi dengan 350 jumlahnya adalah 18.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya sebesar biayanya 800.000, unit ekuivalennya 450, kemudian biaya per unitnya diketahui 1.777,78. Kemudian biaya overhead pabrik 2.700.000, unit ekuivalen 400, biaya per unitnya 6.750, sehingga total biaya produksinya Rp9.800.000 dan total biaya per unitnya 26.527,78. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang total
biaya yang dibebankan ke setiap departemen dan biaya per unit setelah melewati semua tahap. Yang pertama itu ada data biaya produksi. Data biaya produksi ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung sebesar 6.300.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000, dan yang terakhir biaya overhead pabrik sebesar 2.700.000. Total dari data biaya produksi ini adalah 9.800.000. Dan yang kedua, unit ekuivalen. Unit ekuivalen ini ada 3 juga, yaitu yang pertama bahan baku langsung sebesar 350, yang kedua tenaga kerja langsung sebesar 450, dan yang ketiga overhead pabrik 400. Dan tahap yang ketiga adalah biaya per unit atau setelah melewati semua tahap. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya setiap komponen dengan unit ekuivalen, di mana penghitungannya bisa kita lihat pada gambar, yaitu BBB sama dengan 6.300.000 dibagi 350, yaitu dapat hasilnya 18.000. Dan penghitungan BTK-nya yaitu 800.000 dibagi 450 dan dapat totalnya yaitu 1.777,78. Dan yang terakhir BOP. BOP sama dengan 2.700.000 dibagi 400, dapat hasilnya yaitu 6.750. Total dari biaya per unit ini adalah bisa ditotalkan dari 18.000 ditambah 1.777,78 dan 6.750. Dapat totalnya yaitu sebesar 26.527,78. Dan tahap yang keempat adalah biaya yang dibebankan ke produksi jadi. Yang pertama ada produksi jadi, yang dimana produksi jadinya itu sebesar 250 unit. Dan yang kedua, total biaya untuk produk jadi. Dapat kita lihat di slide ini, yaitu BBB sama dengan 250 dikali 18.000 rupiah sama dengan 4.550.000 rupiah. Yang kedua, BTK. BTK sama dengan 250 dikali 1.777,78, dapat hasilnya yaitu 448,445.000 rupiah. BOP sama dengan 250 dibagi 6.750, dapat hasilnya yaitu 1.687.000 rupiah. Dapat ditotalkan yaitu total produk jadinya sebesar 6.631.945.000 rupiah. Tahap yang kelima adalah biaya yang dibebankan ke barang dalam proses akhir. Yang pertama itu barang dalam proses akhir sebesar 200 unit. Dan yang kedua, menghitung biaya per unit ekuivalen untuk barang dalam proses, yaitu 50% bahan baku, 100% tenaga kerja, dan yang terakhir 75% BOP. Di mana dapat kita lihat di slide ini, BBB-nya yaitu sama dengan 200 dikali 50%, dapat hasilnya yaitu 1.800.000 rupiah. Yang kedua, BTK. BTK sama dengan 200 dikali 100% dikali 1.777,78, dapat hasilnya yaitu 355,555. Dan yang terakhir, BOP sama dengan 200 kali 75 dikali 6.750, dapat hasilnya yaitu 1.012.500. Dan total barang dalam proses akhir adalah 3.168.055 perak. Dan tahap yang keenam yaitu total biaya untuk semua departemen. Yang pertama, produk jadinya sebesar 6.631.945 rupiah. Yang kedua, barang dalam proses akhir.
yaitu sebesar 3.168,55 perak. Yang terakhir, total biaya semua departemen, yaitu dapat ditotalkan dari produksi jadi dan barang dalam proses itu dapat hasilnya yaitu Rp9.800.000. Bisa kita lihat komponen biayanya, yaitu biaya bahan baku langsung sebesar dan produk jadinya itu sebesar 4.500.000 dan barang dalam proses akhirnya yaitu 1.800.000 dan total akhirnya yaitu 6.300.000. Yang kedua, komponen biaya tenaga kerja langsung atau TKL. Produk jadinya yaitu 445. Barang dalam proses akhirnya yaitu sebesar 355,555 dan total akhirnya yaitu 800.000. Yang terakhir, biaya overhead pabrik atau BOP. Produk jadinya yaitu sebesar 1.687.500 ya, dan yang kedua barang dalam proses akhir yaitu sebesar 1.012.500 dan totalnya yaitu 2.700.000. Di mana total komponen biayanya yaitu dari produk jadinya sebesar 6.631.945. Yang kedua, total biaya barang dalam proses akhir yaitu 3.168.055 perak. Dan yang terakhir dapat ditotalkan dari semua jumlahnya itu yaitu 9.800.000. Baik, yang terakhir adalah harga pokok produksi, di mana jenis biayanya yaitu biaya bahan baku langsung atau BBB dan biaya per unitnya adalah 4.500.000 dan jumlah unit produk jadinya yaitu 250. Total biayanya yaitu 4.500.000. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau TKL. Biaya per unitnya yaitu sebesar 445 dan jumlah unit produk jadinya yaitu 355,555. Total biayanya yaitu 800.000. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik atau BOP, di mana biaya per unitnya adalah 1.687.500 dan jumlah unit produk jadinya yaitu 1.012.500 dan total biayanya yaitu 2.700.000. Di mana dapat ditotalkan dari semua biayanya yaitu dari biaya per unit totalnya yaitu 6.631.945.000 dan total jumlah unit produk jadinya yaitu 3.168.555 perak. Dan total terakhirnya yaitu dari total biayanya sebesar 9.800.000. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian kita akan masuk ke evaluasi pengendalian biaya. Yang pertama, menganalisis efisiensi penggunaan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama untuk biaya bahan baku langsung atau BBB, di mana datanya dengan total biaya bahan baku sebesar Rp6.300.000, unit ekuivalennya 350, dan biaya per unit sebesar 18.000 yang didapat dengan membagikan total biaya bahan baku dan unit ekuivalen. Dari data tersebut, maka kita dapat menganalisis efisiensinya, di mana penggunaan bahan baku relatif efisien karena biaya per unit untuk bahan bakunya tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan. Namun ada potensi efisiensi dapat menjadi lebih lanjut jika barang dalam proses dapat diselesaikan sepenuhnya.
Lalu penyebab inefisiensinya, jika ada bahan baku yang terbuang selama proses, biaya akan meningkat. Kemudian evaluasi untuk biaya tenaga kerja langsung dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar 800.000, unit ekuivalennya 450, dan biaya per unit dengan membagi total biaya dan unitnya sebesar 1.777,78 rupiah. Hasil analisis efisiensinya adalah biaya tenaga kerja relatif efisien karena biaya per unitnya cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dikelola dengan baik dan proporsi pekerjaannya yang telah diselesaikan cukup besar dibandingkan dengan total biayanya. Terdapat potensi peningkatan jika waktu penyelesaian barang dalam proses dapat dipercepat. Efisiensi juga dapat meningkat karena tenaga kerja akan lebih fokus pada barang jadi. Lalu untuk biaya overhead pabrik, dengan data total biaya BOP-nya sebesar Rp2.700.000, unit ekuivalennya sebanyak 400, dan biaya per unit dengan membagi total biaya dan unit ekuivalennya didapatkan sebesar Rp6.750 per unit. Analis efisiensinya adalah biaya overhead pabriknya memiliki kontribusi yang cukup besar, yang menunjukkan potensi inefisiensi pada biaya overhead seperti biaya listrik, mesin, juga administrasi yang bisa lebih ditekan lagi. Penyebab dari inefisiensi ini adalah karena unit dalam proses sebesar 200 unit yang belum selesai menyebabkan sebagian overhead terbebankan pada unit tersebut, sehingga meningkatkan total biaya keseluruhan. Kemudian, area di mana biaya aktual melebihi atau berada di bawah biaya standar. Untuk biaya bahan baku langsung atau BBB, data aktualnya adalah total biaya bahan baku sebesar 6.300.000, unit ekuivalen sebesar 350, dan biaya per unitnya Rp18.000. Jika ada biaya standar, misalnya biaya standar per unitnya sebesar 14.000, maka selisih dari biaya aktual dan biaya standarnya adalah sebesar 18.000 dikurang 14.000, yaitu 4.000 dikali 350 unit, yaitu hasilnya Rp1.400.000. Analisis penyebab biaya melebihi standarnya adalah pemborosan bahan baku dalam proses produksi, harga bahan baku yang lebih tinggi dari yang dianggarankan, dan penggunaan bahan baku yang tidak efisien atau terdapat bahan baku yang terbuang. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung, data aktualnya adalah total biaya aktualnya sebesar 800.000, unit ekuivalennya sebesar 450, biaya per unitnya sebesar Rp1.777,78 per unit. Lalu untuk biaya standar per unitnya sebesar Rp1.500 per unit. Dari data tersebut, maka dapat kita dapatkan selisih antara biaya aktual dan biaya standarnya adalah sebesar Rp125.000. Penyebab biaya melebihi standar ini salah satunya karena penggunaan tenaga kerja yang lebih lama dari yang dianggarkan, overhead atau waktu yang tidak terencana pada tenaga kerja, dan mungkin ada biaya tambahan untuk lembur atau kelebihan jam kerja yang tidak dianggarkan. Yang terakhir, untuk biaya overhead pabrik atau BOP, di mana data aktualnya adalah total biayanya sebesar Rp2.700.000, unit ekuivalennya sebesar 400, dan biaya per unitnya Rp6.750 per unit. Lalu biaya standar per unit BOP-nya adalah sebesar Rp6.000. Dari data tersebut, maka kita dapatkan hasil selisih antara biaya standar dan biaya aktualnya adalah sebesar Rp300.000. Di mana penyebab biaya melebihi standarnya adalah karena penggunaan fasilitas pabrik yang lebih tinggi dari yang dianggarankan, pemborosan dalam penggunaan energi atau sumber daya lainnya seperti listrik dan bahan bakar, dan overhead tambahan yang tidak terencana seperti biaya pemeliharaan mesin atau administrasi yang lebih besar. Baik, itu saja dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikut adalah perhitungan mengenai rekapitulasi dari selisih biaya. Ada 3 komponen biaya yang akan dihitung rekapitulasinya. Yang pertama adalah bahan baku langsung dengan biaya aktualnya sebesar Rp6.300.000 dan juga biaya standarnya sebesar Rp4.900.000. Maka selisih yang didapat yaitu sebesar Rp1.400.000 yang menunjukkan unfavorable, artinya pemborosan pada bahan baku dan juga harganya yang lebih tinggi. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung, di mana biaya aktualnya itu sebesar Rp800.000 dan juga biaya standarnya itu sebesar Rp675.000. Selisih yang didapat yaitu sebesar Rp125.000 yang menunjukkan unfavorable, yang artinya penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak dari yang dianggarkan sebelumnya. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya aktualnya itu sebesar Rp2.700.000 dan juga biaya standarnya itu sebesar Rp2.400.000. Selisih yang diperoleh yaitu Rp300.000 yang menunjukkan unfavorable, atau artinya overhead pabrik ini lebih tinggi dari yang dianggarkan sebelumnya. Yang berikut adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan biaya tersebut dan juga langkah-langkah untuk mengatasi perbedaan biaya tersebut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi itu adalah harga bahan baku yang berubah, di mana dipengaruhi oleh fluktuasi yang terjadi di pasar sehingga menyebabkan biaya bahan baku ini lebih tinggi daripada anggaran yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua adalah pemilihan pemasok yang tidak efisien atau keterlambatan dalam pengadaan bahan baku yang dapat meningkatkan biaya produksi. Yang kedua adalah inefisiensi penggunaan bahan baku, di mana pemborosan dalam proses produksi seperti sisa bahan atau produk yang cacat. Dan yang ketiga adalah produktivitas tenaga kerja, di mana jam kerja lembur yang tidak direncanakan juga bisa mempengaruhi biaya tenaga kerja. Yang terakhir adalah pemakaian overhead pabrik yang berlebihan, di mana konsumsi energinya yang lebih tinggi dan kerusakan mesin atau pemeliharaan yang kurang terencana yang bisa juga menyebabkan biaya overhead aktualnya lebih tinggi daripada anggaran sebelumnya. Yang berikut adalah ketidaktepatan perencanaan anggaran. Yang pertama adalah standar biaya yang digunakan dalam anggaran ini mungkin tidak realistis atau tidak diperbaharui sesuai kondisi pasar saat ini. Yang kedua adalah kesalahan dalam estimasi volume produksi yang bisa menyebabkan pembagian biaya tetap yang tidak proporsional. Yang berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan pengendalian dari biaya-biaya yang mengalami perbedaan tersebut. Yang pertama adalah pengendalian biaya bahan baku. Bisa dilakukan, yang pertama adalah mengevaluasi pemasok. Perusahaan bisa memilih pemasok dengan harga yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas bahan dan juga bisa menegosiasikan kontrak jangka panjang untuk mengamankan harga yang stabil. Yang kedua adalah meminimalkan pemborosan, di mana perusahaan bisa menggunakan teknologi atau perangkat otomatisasi untuk mengurangi sisa bahan dan juga mengimplementasikan pelatihan kepada operator untuk memaksimalkan penggunaan bahan. Yang berikut adalah just-in-time inventory, yaitu bisa menggunakan pendekatan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan mencegah bahan baku rusak akibat waktu penyimpanan yang lama. Yang kedua adalah pengelolaan overhead pabrik. Bisa dilakukan dengan yang pertama, perawatan preventif mesin, di mana perusahaan bisa menerapkan jadwal pemeliharaan mesin secara berkala untuk mencegah kerusakan yang memakan biaya tinggi. Yang kedua adalah penggunaan teknologi seperti teknologi hemat energi untuk mengurangi konsumsi listrik, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan pemakaian fasilitas sehingga tanpa waktu idle yang tidak diperlukan. Yang ketiga adalah perencanaan anggaran yang lebih realistis. Perusahaan bisa menganalisis data historis, yaitu menggunakan data biaya dari periode sebelumnya untuk menetapkan anggaran yang lebih akurat.
Yang berikut adalah review dan update secara berkala. Tujuannya itu untuk meninjau ulang standar biaya secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan harga pasar dan juga kondisi produksi. Dan yang terakhir adalah forecasting yang lebih baik, di mana bisa menggunakan perangkat lunak atau metode prediktif untuk mengestimasi volume produksi dan juga kebutuhan sumber daya secara lebih akurat. Yang terakhir adalah implementasi sistem pengendalian internal. Bisa dilakukan dengan yang pertama, memonitoring biaya secara real time dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memonitor biaya aktual selama proses produksi berlangsung. Yang kedua adalah audit internal berkala untuk memastikan penggunaan bahan, tenaga kerja, dan juga overhead ini sesuai dengan rencana anggaran. Dan yang ketiga adalah analisis varians biaya, di mana akan dibandingkan biaya aktual dengan biaya standar secara teratur untuk mengidentifikasi penyimpangan lebih awal. Yang berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara dan juga analisis yang dilakukan tadi. Penelitian mengenai dapur JGS yang sebagai UMKM penghasil keripik kentang ini menunjukkan pentingnya penerapan akuntansi biaya dalam operasional bisnis. Nah, berdasarkan hasil analisis data produksi serta evaluasi dari pengendalian biaya, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, penghitungan harga pokok produksi. Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh dapur JGS ini untuk menghasilkan produk jadi sebanyak 250 unit ini adalah sebesar Rp6.631.945. Nah, biaya ini terdiri dari biaya bahan baku langsung sebesar Rp4.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp444.445, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.687.500. Yang kedua adalah biaya per unit produk jadi dihitung sebesar Rp25.527,78. Biaya ini mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan produk. Yang kedua adalah efisiensi dan juga potensi peningkatan. Analisis menunjukkan bahwa efisiensi telah tercapai dalam pengelolaan tenaga kerja langsung dengan biaya per unit relatif rendah, yaitu Rp1.777,78. Namun, terdapat potensi peningkatan efisiensi pada penggunaan bahan baku langsung dan juga biaya overhead pabrik. Yang kedua adalah pemborosan bahan baku selama proses produksi. Penggunaan tenaga kerja yang lebih standar serta overhead pabrik yang tinggi menjadi faktor utama penyebab efisiensi. Nah, langkah-langkah seperti optimalisasi proses produksi dan pemeliharaan mesin dapat membantu menekan biaya produksi. Yang ketiga adalah selisih dari biaya aktual dan juga biaya standar. Total biaya aktual yang didapat sebesar Rp9.800.000 ini ternyata melebihi total biaya standar, yaitu sebesar Rp8.975.000, dan menghasilkan selisih sebesar Rp825.000 yang menunjukkan unfavorable. Nah, penyebab utama selisih ini meliputi yang pertama, harga bahan baku yang lebih tinggi dari anggaran sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp1.400.000, dan yang kedua, waktu kerja tenaga kerja langsung yang tidak sesuai anggaran yang menyebabkan selisih sebesar Rp125.000, dan yang terakhir biaya overhead pabrik yang lebih tinggi dari standar sehingga menambah selisih sebesar Rp300.000. Yang keempat adalah pentingnya akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan. Pemahaman yang baik tentang akuntansi biaya ini dapat membantu unit dapur JGS ini dalam menentukan harga pokok produksi dan juga harga jual yang kompetitif. Dengan pengelolaan biaya yang lebih efektif ini, UMKM dapat meningkatkan margin laba sekaligus mempertahankan daya saing di pasar. Sekian presentasi dari kami mengenai hasil wawancara dan juga analisis dari perusahaan manufaktur dapur JGS. Kami ucapkan terima kasih.